Oke, kembali lagi di webinar tentang PTS why not. Oke, PTS why not? Kenapa enggak gitu. Kenapa? Datengin ke perguruan tingginya. Di sini mau diajarin apa? Saya kalau belajar di Pak, sini saya tuh mau kuliah di sini. apa yang tak dapatkan? Saya dapat apa gitu. Jangan membeli kucing dalam karung. Loh iya toh, Mbak? Bener. Oke. Nah, ini karena kita dari SD Surakarta. Ini salah satu contoh, nanti bisa dilihat dari teman-teman juga. Jadi sebentar, bisa, ini ya. Ini website resminya STI Surakarta. Betul sekali. Oke. Website resminya. Jadi upgrade your creativity skill. Oh, Upgrade- tagline-nya aja langsung Iya. gede itu loh ya. Creativity skill, digital skill, dan yang ketiga kita fokus ke business skill. Jadi ada 3 fokus kita. Kreativitas, Terus kemudian tadi bisnis, apa tadi bisnis? sama digital. Digital. Karena memang perkembangan kan menuntut Ya. kita literasi digital itu lebih tinggi. Harus ya. Jadi ini websitenya adalah langsung ada jurusannya. Betul. S1 manajemen, Sama S1 S1 akuntansi. Pilihannya ada 2 ini. Apa yang akan diajarkan itu ada di situ. Betul, ada. Kita Oke, contohnya aja S1 manajemen. Oke, ini Kita berarti klik aja. kayak ini ya, lagi marketing. Wah. Lo bener Oh, loh ini. bener. Wah, kita harusnya habis ini. Coba cari yang ada ininya di mana coba Nah, ya kan? coba bandingkan. Bandingkan. Nah, tadi betul kan Mbak Tita tadi. Data. Coba bandingkan datanya. Cari tahu di mana ya? Cari tahu di websitenya lah. Atau datengin kampusnya lah, perguruan tingginya lah. Sekarang aja nggak usah datang ke kampusnya. Misalkan untuk cek aja. Iya. Bisa ketik di rumah, misalkan Pak Bu mau kuliah di mana le? Mau PTS Pak, PTS Oke, mana? mana? Misalkan contoh Ha-ha. STI Surakarta. Ha-ha. Loh, swasta ntar gimana ini? Iya. Ini loh Pak sudah ada di sini. Ya, bener, mau diajarkan kayak Mau gini diajarkan loh. gini-gini. Oke. Jadi kan orang tua, oh Iya. iya gitu. Tahu spesifikasinya. Kalau Oke. misalkan Pak PTS di mana? Di sini Pak. Lalu diajarin apa? Ya nggak Ya, tahu. nggak tahu. Pak. penting di sini. Nah, Oke. contohnya ya Ini kita langsung kita cek ya. cek S1 manajemennya dulu ya kita. Cek. Oke, ini ada digital marketing dan juga general management. Ya, itu konsentrasinya. Konsentrasinya, Jadi oke. S1 manajemen ini memiliki 2 Dua konsentrasi. konsentrasi, Satu oke. digital marketing, ya 2 general management. Kenapa digital marketing? Karena memang saat ini marketing itu udah harus digital ya, era Iya. sosial media, Iya, era iya. TikTok, sosial media TikTok, sosial media Instagram kan semua, Semua marketing dari marketing, situ iya. bisa menjangkau seluruh Seluruh dunia kalau dunia bisa. bahkan. Nah, makanya kita harus memanfaatkan itu. Kalau kita nggak memanfaatkan itu ya, Ya, kita ketinggalan. Benar. Makanya kita Bisnisnya juga nggak jalan. betul. Jualannya Mbak Titi pun juga dari Nggak sosial media juga. Memang benar dari sosial media. Benar. Bener juga, makanya itu ada 2. Nah, ini di sini juga dijelaskan learning Iya. pad-nya. Katakanlah Oke. learning pad itu kayak perjalanan kita belajar apa aja sih. Apa aja sih yang mau diajarkan Ya. selama berapa semester? Semester Betul. 1 tuh mau dapat apa aja gitu Mata ya? kuliahnya apa aja. Nah, kita Coba bisa dibuka lihat, Mas oke. Salam. Semester 1 ini ada basic dari bisnis, jadi Oke. bisnis fundamental. Jadi ada accounting, ada manajerial, Managerial, ada marketing, marketing. operational management, HR foundation, sama entrepreneurship. Jadi ini Jadi ini kita juga bisa klik ini. oh ya bisa. Iya, marketing Oke. marketing foundation itu mengajarkan tentang apa? Nah, Oh, oke. Oke, di sini pemasaran ini dijelaskan dulu. Learning objektifnya. Jadi jelas. Kamu bakal dapat apa aja tuh jelas. Yang diajarkan itu kamu bakal bisa apa itu jelas. Ini sampai semua semester ada. Jadi Oke. kalau memang ini semester 3 kenapa kok semester 4 enggak ada? Karena konsentrasi. Jadi mahasiswa sebelum menentukan calon mahasiswa nanti ya, dan udah masuk di semester 3 kamu lebih senang digital marketing atau enggak? Oh. Jadi baru milihnya di semester sana. Jadi istilahnya untuk bener. 1 2 3 ini adalah basic. 1 2 1 2 adalah basic, terus kemudian di semester 3 di semester 3 tuh mau apa gitu. kamu lebih senang marketing atau enggak? Itu sama kayak pernah saya baca ya di Jerman tadi. Iya. Jadi SD itu mungkin diajarkan ini ketika sudah Oke. lulus dari SD mungkin dasarnya dia akan disuruh milih. Ya, kamu pilihanmu apa? Kamu pilih yang mana? Ya. Kamu tuh berdasarkan Cenderung kemarin mana? nilai Wah, yang sudah betul. didapat adalah kamu tuh menujunya ke sini. Tuh. Jadi semester 3 baru boleh pilih. Oke. Nah, contohnya kalau kita milih Yes. digital marketing, ya udah di sini juga ada digital secara fundamental telah mengubah, ya kan? Kita Ya. kalau membeli itu searching nih, wah bagus nih barang nih, kan kita segampang itu Iya, sekarang ya, nggak benar. perlu kesana kemari itu udah nggak, makanya membuat keputusan dan sebagainya sekarang by digital, Yes. ya kan? Makanya butuh marketing secara digital. Digital Nah, marketing. ini ya. learning objektifnya apa aja, cocok untuk siapa aja juga jelas, jadi Ya, dibaca aja. segmentednya itu ya, oke. Kemudian di sini dijelaskan Oh, semester 1, semester 2, oke. semester 3 tentang Nah, apa. Yes. Semester 3 ini bisa diklik semua. Jadi Oke. customer behavior tuh mempelajari tentang apa, kita klik aja. Di sini ada lagi. Jadi
kita tahu betul nanti akan dapat apa. Spesifikasinya. Ya, kalau nggak jelas ke sini boleh datang ke kampus nanti akan dijelaskan. Betul. Kalau masih kurang yakin. Gitu ya. ya. Tapi boleh dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Ya, coba search ada nggak? Nah, ada nggak? Istilahnya program-program pembelajaran yang akan diajarkan di situ, yang akan didapatkan di situ. Gitu, terbuka nggak produk spesifikasinya seperti apa? Itu salah satu contoh bahwa tergantung kita pinter-pinter memilih perguruan tingginya, negeri atau swasta sama saja, tergantung kita. Ya. Betul. Mas, berarti ini memang istilahnya kalau boleh saya bilang ini kurikulum yang menyesuaikan dengan apa yang akan didapatkan di masa depan atau mungkin yang istilahnya kayak future lah ya gitu lah. Yang ke depan itu seperti apa? Kedepannya seperti apa? Ya, karena kalau kita lihat ya mata kuliah itu manajemen pemasaran, manajemen pesanan 1, manajemen strategi 1 itu kayak terlalu luas banget loh apa yang mau didapat, karena sekarang itu seperti apa manajemen pemasaran yang seperti apa. Kalau di kita kan langsung to the point, digital marketing ya paling tidak kita akan diajarkan bagaimana kita create konten ya. Konten itu kan bisa banyak sekali copywriting, blog dan sebagainya, dan kita bisa mempromosikan di sosial media apa. Nah, itu yang diajarkan digital marketingnya. Kalau nggak belajar digital marketingnya kan juga nggak paham ya. Iya, karena sekarang memang semua by digital. Semua sekarang by digital. Apalagi pandemi ini gila. Ini semuanya dari rumah, pajak klik apa aja. Semua tinggal klik semua. Ya, laporan pajak juga kan. Betul. SPT tahunan udah dari rumah aja gitu. Bahkan kalau kita pembukuan pun harus bahkan dari HP banyak sekali aplikasi sekarang aplikasi kayak bikin nota, aplikasi yang ngecek modalnya berapa, terus kemudian income-nya berapa, itu udah ada semua. Makanya itu kita harus tahu aplikasi seperti apa yang akan dipakai di perusahaan seperti apa. Nah, berarti kan kalau misalkan kita masuk kayak saya kan akuntansi, ada juga. Itu kan berpengaruh juga. Jadi kayak kita perhitungan piutang dan segala macam itu kan juga nanti kalau misalkan orang udah beralih ke digital kan laporannya by ini semua gitu loh. Dan makanya mungkin menciptakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan accounting gitu kan. Jadi langkah pertama kita tuh mengajarkan memakai aplikasi yang sudah ada dulu. Aplikasi yang sudah ada yang disesuaikan dengan kemungkinan perusahaan akan memakai apa. Nah, itu Karena kadang-kadang kita diajarkan aplikasi A, ternyata perusahaan nggak ada yang pakai. Kan sama aja juga. Jadi di kita itu bakal diajarkan banyak aplikasi yang berbagai macam di beberapa perusahaan akan pakai itu. Yang kedua kan sistem gitu betul. Sistem. Yang kedua akan diajarkan juga membuat sistem yang sederhana, tetapi bisa dipakai di semua jenis perusahaan. Benar itu. Jadi kita digitalnya di sana nanti untuk akuntansi ya. Itu gambaran sekilas saja, tapi kalau mau kepo langsung aja. Makanya itulah kenapa kita harus benar-benar jeli dalam memilih PTS. Kalau di sini kan sudah di SDI Surakarta sudah memberikan terobosan terbaru dalam dunia pendidikan bahwa yang namanya websitenya tuh bukan hanya website yang menerangkan ini perguruan tingginya berdiri sejak ini, kemudian tenaga pengajarnya ini, lulusan ini, tapi balik lagi lulusan ini. Iya, spesifikasi ke barangnya itu seperti apa. Kamu akan diajarkan apa, kamu akan dapat apa, seperti itu. Nah, jadi itu di sini udah ada semua ya. Udah ada semua. Jujur loh, saya baru tahu ini. Iya, karena dan memang ini luar biasa sih. Luar biasa. Kita baru gencar dengan revolusi pendidikan. Ini baru kita awal nih, Mbak. Kita awal. Kan, betul. Menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh istilahnya mahasiswa untuk nanti mempersiapkan ke depannya itu akan menjadi seperti apa gitu ya. Makanya tidak memungkiri bahwa PTS itu bukan lebih jelek daripada PTN. Belum tentu. Jangan katanya cari tahu sendiri. Tadi aja PTS lebih banyak daripada PTN. Dan SDI Surakarta tes masuknya itu juga fokus kepada potensi diri. Jadi kita tidak. Jadi nantinya akan hasilnya tuh bisa mengenali gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya menentukan orang sukses itu tidak hanya akademik, dari potensi diri. Jadi potensi ini kita ukur tingkat soft skillnya seberapa besar, karena kita peduli terhadap soft skillnya juga. Jadi tidak melulu tidak dengan konsen ke basic akademiknya kemampuan kognitifnya aja enggak, tapi harus soft skill juga harus ada. Kadang orang yang sukses tuh belum tentu bukan merendahkan atau gimana ya, maksudnya. Kadang orang sukses tuh dulunya tuh anaknya tuh yang nggak rajin masuk atau yang nggak awal gitu, ternyata soft skillnya luar biasa gitu. Kan banyak seperti itu. Nanti aja lihat aja. Nggak tahu nggak masuk itu karena pelajarannya membosankan. Bisa jadi seperti itu. Karena program pendidikannya
tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena dia sudah visioner, kayak nggak masuk karena memang dia wah kok gini aja ya. Makanya dia nggak masuk. Bener. Karena dia menganggap bahwa kok gini aja ya. Gini aja sih. Kurang menurut dia ya. Akhirnya dia belajar di luar. Cerdasnya dia gitu ya. Kayak Einstein kan gitu. Makanya kita akan adakan tes potensi. Jadi kita mengukur teamworkingnya seperti apa, kemampuan problem solvingnya seperti apa, sehingga kita mengerti, paham betul tentang siswa kita. Kemudian kita akan upgrade soft skillnya juga. Betul. Jadi kalau orang misalkan mencari sesuatu tuh harus benar-benar diulik dulu gitu ya, diulik dulu. Makanya kita sebagai perguruan tinggi swasta, kita pengen mengerti terhadap mahasiswa kita juga. Mahasiswa kita rata-rata soft skillnya gini. Kita mau apakan. Jadi enggak terus kita tutup mata, ya udah kamu masuk terserah, enggak. Yang penting bijinya kudu enggak seperti itu. Kita pengen tahu karena kita mau mengupgrade skillnya juga, soft skillnya juga. Itu makanya kita adakan tes ini untuk mengetahui potensi yang ada di calon mahasiswa kita. Karena bisa jadi itulah yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Bisa jadi. Iya. Sama satu lagi, kita juga concern kepada orang-orang yang memiliki kreativitas. Karena kita kan digital skill, terus creativity skill, sama business skill. Orang-orang kreatif ada beasiswanya. Makanya kalau kamu kreatif masuk STS Surakarta full. Dari semester 1 sampai selesai enggak mengeluarkan seperak pun. Orang tuanya pasti enggak nolak. Iya, makanya itu. Nah, ini ada creative competition. Nah, ini di sini ada konten marketing konten. Terus ada vlogger ya. Kalau kamu seneng nge-review, nge-vlog dan sebagainya, bisa loh kamu dapat beasiswa. Sama kemampuan dari English speech. Iya betul. Jadi ada 3 ini dulu. Ke depan akan kita perbanyak lagi tentunya, karena kita baru program ini baru kita gencarkan saat ini. Ini luar biasa loh. Luar biasa STS Surakarta. Wow. Dan Mbak Titi ini dulu menjadi saksi yang benar-benar. Dan Mbak Titi ini alumni STS Surakarta kebetulan.